Dalam sejarah konflik Timur Tengah, satu babak paling memalukan bagi Republik Islam Iran terjadi ketika negara tersebut terpaksa tunduk pada perintah gencatan senjata yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Dengan nada tegas dan tenggat waktu hanya 8 jam, Trump memerintahkan kedua belah pihak menghentikan konflik militer. Namun yang menggelitik dunia adalah bukan gencatan senjatanya, melainkan bagaimana Iran yang sejak awal menggembor-gemborkan kekuatan militernya, mendadak terdiam, melemah, dan berlutut. Bayangkan saja Israel membuka babak pertempuran ini dengan serangan mendadak yang terkoordinasi, presisi, dan mematikan. Fasilitas militer utama Iran menjadi target utama, dari pusat komando ARGC, gudang rudal balistik, radar pertahanan, hingga situs nuklir yang disembunyikan di padang pasir dan pegunungan. Tak hanya itu, kilang minyak dan pusat logistik vital dihantam habis oleh jet tempur F-35 Israel yang dengan leluasa menari di langit Teheran tanpa gangguan sedikit pun, karena seluruh sistem pertahanan udara Iran dihancurkan pada hari pertama. Tak hanya serangan dari udara, tetapi perang intelijen yang dilancarkan Mossad jauh lebih menghancurkan. Terungkap bahwa puluhan, bahkan mungkin ratusan anggota militer Iran adalah agen ganda. Bahkan, kejadian memalukan terjadi sehari setelah perintah gencatan senjata. Satuan polisi Iran yang dikerahkan untuk memburu agen Mossad ternyata juga adalah bagian dari jaringan Mossad. Iran dibongkar dari dalam, diinfiltrasi di seluruh level kekuasaan dan militer. Dalam serangan ini, Israel menewaskan para jenderal dan puluhan komandan tinggi Iran termasuk ilmuwan nuklir, menghancurkan 90% fasilitas militer mereka dan memusnahkan hampir seluruh armada udara termasuk helikopter dan jet tempur. Sementara itu, korban di pihak Israel hanya 28 orang dan semuanya warga sipil. Tidak ada satupun tentara Israel yang gugur dalam konflik ini. Iran pun panik, mereka melobi Rusia, Cina, Turki, bahkan PBB untuk memaksa Israel menghentikan serangan. Di dalam negeri, jumlah rudal balistik andalan mereka tinggal 5% dari total persediaan awal. Sistem komando nyaris lumpuh dan kekuatan tempur tinggal puing. Maka ketika Donald Trump mengeluarkan perintah gencatan senjata, militer Iran bukannya marah, mereka bersujud syukur. Bagi mereka, itu bukan kehinaan, melainkan keselamatan dari malaikat yang diutus Allah. Namun yang lebih ironis, beberapa jam setelah gencatan senjata berlaku, media pemerintah Iran mengklaim bahwa Iran telah menang dalam perang tersebut. Kemenangan macam apa? 690 korban jiwa di pihak Iran, 95%-nya adalah militer Iran. Kemudian belasan ribu luka-luka dan infrastruktur militer hancur total. Sementara Israel hanya kehilangan 28 orang, itu pun korbannya warga sipil dan bukan pihak militer. Maka pertanyaannya, jika Iran memang menang, mengapa mereka tunduk pada perintah gencatan senjata dari Donald Trump? Jika mereka masih kuat, mengapa tidak terus menyerang Israel yang menyerang terlebih dahulu? Jawabannya hanya satu, karena mereka tidak mampu lagi. Dan sejarah akan mencatat hari itu sebagai hari di mana Iran dikalahkan secara total. Bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan strategi dan kecerdasan yang tak mampu mereka lawan. Hingga saat ini, para penyepong Iran di Konoha sangat sulit untuk menerima fakta.